Sebentar. Ampun, monggo. Sahabat Indaki TV mencerahkan. Kita lanjutkan dialog dan kajian keislaman masih tetap bersama Kiai Haji Zainul Fatah. Tetap saja ya. Tadi sudah kita membahasnya terkait dengan basic yang harus dimiliki oleh seorang pendakwah dan mubaligh adalah ilmu pengetahuan, ilmu yang mumpuni sudah dibahas tadi pada sesi sebelumnya. Kita lanjut pada strategi dan thariqahnya. Bagaimana langkah-langkah dan strategi agar materi yang kita sampaikan tepat sasaran, terus tidak bertentangan dengan arus animo masyarakat dan seterusnya. Moga pakai thariqah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa ikhwan Indaki TV yang saya hormati, seputar tentang strategi dakwah, sudah tidak asing lagi bahwa Rasulullah SAW salah satu keberhasilan beliau yang hanya 23 tahun 13 tahun di Mekah, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi total 23 tahun. Salah satunya adalah mengatur strategi. Tidak serta-merta kebenaran itu disampaikan sesuai dengan kehendak beliau. Tapi beliau memperhatikan kondisi, memperhatikan siapa yang berada di hadapan beliau. Kita tahu betapa banyak hadis yang kalau tidak mengerti ulumul hadis akan membingungkan kita. Di mana kadang-kadang Rasulullah ayul a'mali afdal, as-salatu yang wajib. Wa fi riwayatin ukhra ayul a'mali afdal birrul walidain. Wa fi riwayatin ukhra ayul a'mali afdal jihad fi sabilillah. Wah, banyak hadis-hadis yang satu pertanyaan akan tapi jawabannya berbeda-beda. Di mana ini adalah salah satu strategi Rasulullah, di mana beliau ketika menjawab satu pertanyaan itu melihat audiens, siapa yang di hadapan beliau. Itu kata guru kami. Jadi boleh jadi kenapa kita harus bingung? Mungkin yang tanya ketika Rasulullah ditanya ayyul a'mali afdal, amal afdal, kemudian beliau menjawab as-salatu fil mungkin orang itu lalai sholat. Sering mengakhirkan sholat. Kemudian dia bil walidain. Mungkin orang itu durhaka kepada orang tua. Jadi ini gambaran strategi beliau. Jadi tidak serta-merta, artinya kan ada sebuah ungkapan qul haqqa walau kana murran. Ini tidak serta-merta siapa yang di hadapan kita dulu. Jadi dakwahnya Rasulullah sangat logis dan diterima masuk akal. Jadi seperti contoh tadi, ketika orang itu selalu membangkang dan berani terhadap orang tua, lalu kemudian konsultasi pada Rasulullah, dijawab amalan yang paling baik adalah berbakti pada orang tua. Tujuannya adalah untuk menghentikan kedurhakaan itu, kan gitu kan ya? Termasuk mungkin hadis yang lain tadi ya. Ada hadis terkait dengan maka yu'minu billahi wal yawmil akhir. Itu jawabannya kan fal yukrim dhaifahu, fal yukrim jarahu, fal yakul khairan aw liyasmut. Itu kan semacam apa? Giringan ayatnya itu kan hadisnya kan sama. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka jawabannya fal yukrim dhaifahu. Mungkin yang dihadapi itu adalah orang-orang yang tidak pernah menghormat tamu. Fal yukrim jarahu, mungkin yang selalu tengkar dengan tetangga. Fal yakul khairan aw yasmut, mungkin karena omongan selalu kotor. Begitu Pak Kiai. Iya. Itu salah satu strategi. Sehingga kita perlu ditiru di zaman sekarang oleh karena kita dari masa ke masa. Kita mungkin bagaimana kita kalau kita menyampaikan apa yang harus kita sampaikan di perkantoran, kemudian di perkampungan, bahkan mungkin di tempat-tempat yang kotor, di bar-bar, itu loh. Harus menyesuaikan. Ya tidak serta merta qulil haqqa walau kana murran. Itu kan terlalu ngotot. Ya ngotot. Nanti malah bukan hasil yang kita raih, tapi mereka tambah menjauh dari kita. Makanya kalau nggak salah ucapan Sayyidina Ali yang mengatakan khotibin nas ala qadri uqulihim, berbicara ataupun sampaikan sesuatu
ajarlah berbicara mereka itu sesuai dengan kadar kemampuan. Nah, jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai, melihat pada toriko atau strategi dakwah Rasulullah tidak serta-merta begitu, Iya, tapi melihat audiennya. Ini sahabat Indaki TV, perlu kita ketahui bersama bahwa seperti yang disampaikan oleh beliau, ketika kita berdakwah di hadapan orang perkantoran, maka materinya mungkin sama, tapi cara menyampaikan beda, bahasanya juga beda, kemudian estetikanya berbeda. Berbeda ketika kita menyampaikan materi sama dengan orang perkampungan, maka materi sama tapi teorinya berbeda, caranya berbeda, mungkin juga penampilan juga berbeda. Begitu lagi ya. Nah, baik, sahabat Indaki TV, mudah-mudahan kita selalu tercerahkan. Kita lanjut insya Allah nanti pada sesi berikutnya akan menjelaskan terkait dengan akhlak dan niat bagi seorang mubalik. Terima kasih.